من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat pada siang hari ini sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan duduk sebentar dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, mengingat kita akan mendekati dengan bulan Ramadan, maka pada kesempatan kali ini saya ingin bicara tentang bagaimana persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Bapak-bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat spesial. Adalah bulan yang sangat spesial dan inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan beberapa makhluknya dijadikan sebagai makhluk yang lebih spesial daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanmu, Rabbmu itu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Dan di antara kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih beberapa makhluknya lebih spesial daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Kita contohkan seperti tempat, maka ada di sana tempat yang spesial dibanding tempat yang lainnya. Contoh kita sholat di masjid ini, Masjid Al-Hakam, pahalanya berbeda dengan kita sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, karena kedua tempat tersebut lebih unggul, lebih mulia daripada tempat-tempat selainnya. Demikian juga dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala membuat bahwasanya di sana ada waktu-waktu yang lebih mulia daripada waktu-waktu yang lainnya. Contohnya misalnya ada bulan-bulan haram, dan yang lebih mulia daripada semua itu, waktu yang dipilih oleh Allah adalah bulan Ramadan. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah sebagai suatu bulan yang spesial. Apa spesialnya bulan Ramadan? Jelaskan oleh para ulama, di antara spesialnya bulan Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat bulan Ramadan spesial karena di situ ada pengampunan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ingin khutbah, maka beliau berjalan, kemudian beliau menaiki tangga pertama. Ketika naik tangga pertama, Nabi mengatakan amin, dan ini didengar oleh para sahabat. Kemudian naik lagi ke tangga kedua, Nabi mengatakan amin. Kemudian beliau naik lagi tangga ketiga, beliau mengatakan amin. Maka setelah berkhutbah, Nabi turun, maka para sahabat pun nanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat." Wahai Rasulullah, tadi kami mendengar engkau mengatakan amin 3 kali. Tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Maka Nabi pun menjelaskan bahwasanya lamma raqaitu darajatal ula ja'ani Jibril alaihi salam. Ketika aku naik ke tangga pertama, maka Jibril pun datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berdoa, "Syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Kata Jibril, sungguh celaka seorang hamba yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan dan dia keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi mendengar doa Jibril tadi, maka Nabi mengatakan amin. Adapun di tangga kedua, Nabi menjelaskan bahwasanya yaitu syaqi abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah.
Adapun yang kedua dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa saya mengatakan amin? Karena Jibril mendoakan orang-orang yang dia mendapati masa tua orang tuanya, salah satu dari keduanya antara ibu atau ayah, kemudian dia tidak masuk dalam surga, maka Nabi pun mengatakan amin. Kemudian yang ketiga, Nabi menyebutkan ketika itu, tetangga ketiga Jibril berdoa, syakiya abdun dzukirta indahu walam yusalli alaik. Itu ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun tidak diucapkan salawat di sana, maka celaka bagi orang seperti ini. Ikhwani fid din, dalam konteks hadis ini di tangga pertama tadi Jibril mendoakan. Jibril mengatakan syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Celaka seorang hamba yang dia dapat bulan Ramadan. Artinya dia masuk dalam bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan kepada kita ikhwan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Maka sungguh celaka orang yang dapat bulan Ramadan tapi dia keluar tidak mendapatkan ampunan. Ini orang yang sangat celaka. Kenapa kita katakan celaka? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah men-setting bulan Ramadan itu sebagai bulan ampunan. Apa settingan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan ampunan? Yang pertama dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ada penggambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat berkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian wahai para sahabat bulan yang mubarak, bulan yang sangat berkah. Apa bulan yang sangat berkah maknanya? Maknanya adalah kalau kita kembali dalam bahasa al-berkah, maksudnya adalah kasratul khair, yaitu banyak kebaikan. Maka para ulama menerjemahkan atau mensyarah di sini dengan menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan itu banyak kebaikan di sana. Artinya pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala pahala dilipat gandakan, maka otomatis seseorang kalau dia beribadah di sana, maka pahala-pahala itu akan mengikis dosa-dosa yang dia punya. Artinya dosa-dosanya akan terhapus sendirinya dengan pahala yang dia banyak dapatkan di bulan Ramadan. Maka sungguh wajar kalau malaikat Jibril mendoakan orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini settingan pertama yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Settingan kedua yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan apa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga dan menutup pintu surga, menutup pintu neraka, sekaligus membelenggu syaitan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah." Kalau sudah tiba bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu ditutup. Ini menjelaskan bahwasanya pintu surga itu banyak, tidak cuma satu. Wa ghulliqat abwabun nar. Demikian juga pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Wa suffidatisy syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ikhwan, kalau kita berada di bulan Ramadan ternyata kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tadi Nabi menyebutkan bahwasanya setan-setan itu dibelenggu, yang jadi pertanyaan, yang jadi setan siapa? Yang jadi setan siapa? Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yunadi munadin ya baghil khair aqbil." Ketika bulan Ramadan tiba, maka ada suara yang memanggil bahwasanya, "Wahai pencari kebaikan, bersiap-siaplah, bersegeralah, aqbil. Wa ya baghiyasy syarr aqsir." Dan orang-orang yang selalu bermaksiat, kata seruan ini, aqsir, berhenti. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka Jahannam. Walillahi utaqa'u minan nar. Allah akan membebaskan para hamba di bulan Ramadan dari api neraka Jahannam. Ikhwani fid din, Bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini membantah sebagian duat atau para dai yang menjelaskan bahwasanya ada hadis yang menyebutkan bahwasanya syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu al-utaqa minan nar. Apa artinya? Itu
bulan Ramadan di 10 hari pertama itu adalah rahmat. 10 hari kedua adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. 10 hari ketiga baru pembebasan dari api neraka Jahannam. Ketahuilah Bapak Ibu dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang lemah. Jelaskan oleh para ulama, banyak menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah, meskipun ternyata populer di telinga kita, sering disampaikan di khutbah-khutbah ketika bulan Ramadan. Hadis ini sangat lemah. Bahkan hadis ini hadis mungkar kalau kita kembali dalam kitab-kitab hadis. Apa itu kitab hadis mungkar? Itu hadis yang menyelisih hadis sahih. Hadis yang menyelisih hadis yang sahih. Apa hadis sahih? Tadi Nabi menyebutkan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari neraka Jahannam, dan itu terjadi kapan? Setiap malam. Artinya setiap hari. Sedangkan hadis yang tadi yang populer yang dhaif menyebutkan pembebasan hamba hanya terjadi di mana? Di 10 hari terakhir. Maka jika seorang menurut hadis yang dhaif, kalau dia cuma mendapatkan 10 hari pertama bulan Ramadan, maka dia belum mendapatkan pembebasan dari api neraka Jahannam, dan dia juga belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan, kata hadis yang ini, bahwasanya ada di 10 hari yang kedua, yang tengah-tengah. Maka seorang kalau dia sudah dapat 10 hari kedua, belum tentu dia dapat pembebasan dari api neraka Jahannam, karena dia tidak dapat 10 hari ketiga. Adapun hadis yang sahih yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu terjadi di setiap malam. Ikhwani fid din, maka tadi kita sebutkan bahwasanya muqaddimah, Allah Subhanahu wa taala men-setting bulan Ramadan sebagai bulan ampunan. Maka celaka, sangat celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadan kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi bulan penuh berkah. Penuh berkah, pahala dilipat gandakan. Yang kedua, syaitannya dibelenggu. Maka kalau kita masih bermaksiat, bisa jadi itu syaitan yang kita piara dalam diri kita. Karena kata para ulama, keburukan juga ada pada diri kita. Bisa jadi setan-setan yang besar-besar dibelenggu, ada timbul hawa nafsu kita masih tersimpan dalam diri kita. Karena itu terbiasa dari kehidupan kita sebelum terjadi bulan Ramadan. Maka sebelum masuk bulan Ramadan seharusnya seorang sudah persiapan sama dirinya biar dia bisa memaksimalkan bulan Ramadan. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang persiapan Ramadan, artinya fikih Ramadan, tapi secara ringkas tentunya karena waktu tidak panjang. Maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita mendapati bulan Ramadan. Yang pertama, ikhwan, itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan bersyukur? Kita lihat banyak saudara-saudara kita mungkin Ramadan lalu masih bersama kita, kerabat kita, teman kita, bahkan mungkin saudara kita. Ternyata di bulan Ramadan ini mereka sudah tidak ada. Jangankan mereka, kita juga belum tentu. Siapa yang jamin kehidupan kita sampai keluar dari masjid ini? Belum ada yang bisa, nggak ada jaminannya. Jangankan tunggu bulan Ramadan, sore nanti kita hidup ini kita nggak tahu kita masih hidup apa kan? Tidak. Maka nanti kalau kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu mudah-mudahan Allah kabulkan untuk kita, ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, dia mendapatkan anugerah sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala, dia menceritakan, dahulu ada dua orang, saya sebutkan aja si A dan si B. Si A dan si B ini datang ke kota Madinah, kemudian mereka masuk Islam bersamaan. Si A dan si B masuk Islam bersamaan. Ternyata si A ini orang yang sangat bersemangat dalam beribadah, bahkan dia rajin ikut jihad. Yang B tidak terlalu, biasa-biasa aja Islamnya. Maka dalam suatu kesempatan si A ini dia berjihad, dan ternyata dia wafat dalam jihad tersebut. Berarti dia mati, wafat dalam keadaan syahid. Adapun si B dia nggak ikut jihad, tapi dia masih mendapatkan 1 tahun ke depan
kehidupan. Allah berikan dia kesempatan kehidupan 1 tahun ke depan. Dan di 1 tahun tersebut dia mendapatkan bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan tersebut dia berpuasa dan dia beribadah sebagaimana kita manusia. Maka Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu suatu ketika dia bermimpi. Dia tidur bermimpi, dia tiba-tiba dia berada di depan pintu surga. Thalha. Kemudian dia berjumpa dengan 2 orang tadi, si A dengan si B. Si A tadi siapa? Yang wafat dalam keadaan syahid, tapi matinya duluan. Si B meninggalnya, wafatnya belakangan, tapi dia mendapatkan bulan Ramadan. Maka ketika mereka bertiga di pintu surga, tiba-tiba ada malaikat penjaga surga datang, kemudian dia persilahkan si B. Si B tadi siapa? Yang mendapatkan bulan Ramadan. Dia persilahkan si B masuk ke dalam surga duluan, silakan. Tidak lama kemudian si penjaga surga lagi keluar, kemudian dia persilahkan si A. Si A siapa tadi? Yang mati dalam keadaan syahid. Si A kemudian masuk, dua-duanya masuk. Kemudian yang ketiga, dia keluar lagi, penjaga pintu surga. Kemudian si Thalha pengen masuk. Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu taala pengen masuk. Ternyata penjaga surga mengatakan belum waktunya. Tiba-tiba Thalha pun terbangun. Thalha terbangun dari mimpinya. Maka ketika Thalha bangun, Thalha heran. Kok bisa yang dipersilahkan masuk duluan surga, ke dalam surga si B? Padahal si A ini rajin beribadah dan wafat dalam keadaan syahid. Adapun si B orangnya biasa-biasa aja, ibadah pun tidak terlalu giat. Artinya kehidupan dia normal seperti orang biasa. Maka dia penasaran, Thalha. Dia kan cerita kepada para sahabat yang lainnya. Maka gempar di kota Madinah saat itu. Akhirnya mereka angkat permasalahan ini kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mendengar cerita tersebut, maka Nabi pun mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun. Wahai para sahabat, kenapa kalian heran dengan peristiwa tersebut? Kenapa kalian heran orang yang B tadi masuk duluan sedangkan yang A terakhir? Kata para sahabat, ya jelas kita bingung. Ini orang mati syahid kok mati wafat dipersilakan belakangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa qad makatha ba'dahu sana?" Bukankah si B ini dia masih hidup setahun lebih lama daripada si A? Wa adraka Ramadan fasama dan orang ini dia dapat Ramadan dan dia terus berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Kata Nabi, fala ma bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal. Ketahuilah pahala antara keduanya bagaikan langit dengan bumi. Artinya mati syahid dengan orang yang mendapatkan bulan Ramadan 1 tahun 1 bulan, ini pahalanya bagaikan langit dengan bumi. Sangat jauh pahalanya. Meskipun tadi dia berdoa ibadahnya cuma biasa aja. Maka ini ikhwan keutamaan kita mendapatkan bulan Ramadan. Maka barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan bulan Ramadan, harusnya dia bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar taufik anugerah yang sangat besar. Makanya para sahabat sering berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Karena mereka benar-benar paham apa tentang bulan Ramadan itu. Dalam bulan Ramadan banyak karunia, banyak kemuliaan, banyak pahala, banyak ampunan, dan semua banyak kebaikan dalam bulan Ramadan. Bahkan sebagian mereka 6 bulan, bahkan 3 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka ikhwan, hal pertama kalau kita ketemu bulan Ramadan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini aja. Ketika bulan Ramadan berarti pasti ada namanya penentuan bulan Ramadan. Ini fikir ringkas aja, saya ringkas. Maka bagaimana cara menetapkan bulan Ramadan? Maka kalau kita lihat di negara kita ada 2 mazhab besar, ya kan? Yang pertama namanya ru'yatul hilal, yang satunya namanya wujudul hilal. Wujudul hilal ini artinya adanya hilal. Kalau dalam bahasa yang lebih mudah, hisab. Jadi bersama ru'ya melihat hilal, yang kedua adalah hisab. Mana yang lebih benar? Wallahu ta'ala alam, yang lebih benar adalah ru'yatul hilal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian ketika melihat
hilal, dan berlebaranlah kalian ketika melihat hilal. Fa in gubbiya alaikum, atau fa in gummiya dalam riwayat, apabila terjadi mendung, fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau jadi mendung artinya tidak terlihat, maka lengkapilah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ikhwan, ini dalil para ulama menyebutkan bahwasanya penetapan bulan Ramadan itu dengan ru'yah, dengan melihat. Bahkan dinukilkan sebagian ulama ini ijma' ulama. Sebagian mengatakan ini ijma' ulama. Ini dalilnya kita melihat hilal. Apa yang lebih dalil menguatkan bahwasanya ini lebih kuat melihat hilal? Kata Nabi mengatakan fa in gummiya alaikum. Kalau terjadi mendung. Artinya bisa jadi hilal itu ada tapi tidak terlihat. Bisa jadi hilal itu ada tapi tidak terlihat. Kalau hilalnya ada tidak terlihat, kata Nabi, lengkapkan Sya'ban dengan 30 hari. Ini menguatkan pendapat yang tadi, ru'yatul hilal, daripada pendapat wujudul hilal. Karena pendapat wujudul hilal meskipun tidak terlihat, tapi kalau hitungan hisab ada, tetap sudah masuk bulan Ramadan. Tapi wallahu taala alam, yang lebih benar adalah pendapat pertama, yaitu ru'yatul hilal. Namun di sana ada pendapat ketiga. Pendapatnya siapa ini? Pendapatnya pemerintah. Apa itu? Imkanur ru'yah. Jadi pemerintah itu tidak murni ru'yatul hilal. Dia pendapatnya namanya imkanur ru'yah, mengira-kirakan adanya hilal itu terlihat. Jadi terkadang dia sama dengan ru'yatul hilal, terkadang dia menyelisihi ru'yatul hilal. Terus kita gimana, Pak? Ada 3 pendapat, ru'yatul hilal, terus apa lagi? Hisab, ada namanya imkanur ru'yah, pendapatnya pemerintah. Maka sikap kita, ya udah, kita ikut siapa? Pemerintah. Kita ikut pemerintah, dan inilah yang difatwakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa landasan fatwa ini? Kata beliau, Nabi SAW pernah bersabda, as-saumu yauma tasumun. Puasa itu adalah hari di mana orang-orang berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun. Dan hari-hari lebaran itu adalah hari di mana orang-orang itu semua berlebaran. Wal adha yauma tudahhun. Dan hari Idul Adha itu hari di mana orang-orang semua menyembelih. Berdasarkan hadis ini, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan atau lebaran itu adalah ibadah jamaah. Maka kita tidak boleh menyelisih jamaah tersebut. Dan yang menentukan jamaah siapa, ikhwan? Pemerintah. Kita punya pemimpin menetapkan sekian. Maka pada saat itu kaum muslimin di negara itu semua berpuasa. Maka sikap yang bijak, kata Ibnu Taimiyah, kita ngikut jamaah. Karena Nabi mengatakan as-shaum yauma tasumun, hari di mana orang-orang semua berpuasa. Jadi ini jalan keluarnya. Karena kalau kita mau lihat juga bisa salah lihat. Atau melihat ufuk itu sangat besar, salah lihat melihat apa? Jemurannya orang. Susah. Kemudian kita mengikut hisab, ternyata menyelisihi dalil. Maka kita coba ikut pemerintah. Nanti kalau salah ya pemerintah yang tanggung jawab, kalau benar ya alhamdulillah. Kemudian setelah ru'yatul hilal masuk Ramadan berarti ya. Setelah masuk Ramadan kan pasti malam. Apa yang kita lakukan? Salat tarawih. Maka apa hukum salat tarawih? Salat tarawih hukumnya adalah sunnah. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan oleh para sahabat bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fil masjid fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabila fa kathura an-nas. Nabi pernah salat apa? Tarawih hari pertama, kemudian hari berikutnya Nabi salat lagi, hari berikutnya Nabi salat lagi. Kemudian di hari berikutnya Nabi enggak keluar. Nabi enggak keluar untuk salat. Padahal para sahabat sudah nungguin, mana Nabi nih, kita mau salat tarawih. Maka Nabi pun mengatakan, qad ra'aitul ladzi sana'tum. Aku melihat kalian itu sudah ngumpul kemarin. Sana'tum walam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum wa dzalika fi Ramadan. Cuman tidak ada yang menghalangi aku keluar untuk salat bersama kalian kecuali aku takut salat tarawih itu diwajibkan. Ini kata para ulama, ini kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Antum bayangkan, salat tarawih wajib.
Salat tarawih wajib. Kita salat 5 waktu aja kadang-kadang ngos-ngosan, berat. Apalagi salat tarawih diwajibkan. Mulai jamnya jam 8, 11 rakaat. Berat. Maka Nabi tidak mau itu menjadi beban kepada kaum muslimin. Maka Nabi pun berusaha untuk menghindar dari itu, dan itu disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya salat tarawih hukumnya hanya sekedar sunnah. Kemudian berkaitan dengan salat tarawih, berapa rakaat, Pak? 11, 13 atau bagaimana? Maka secara dalil banyak dalil yang beragam. Ada yang menyebutkan 11, ada yang menyebutkan 13, ada yang menyebutkan 23 dan macam-macam. Itu yang ingin saya sampaikan di sini poinnya, bahwasanya terjadi khilaf oleh para ulama. Jadi menjalankan 11 boleh, 13 boleh, lebih dari itu pun boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah ditanya, bagaimana cara salat tarawih, salat malam? Maka Nabi mengatakan, masna. Salat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau sudah takut witir, maka tutuplah dengan salat witir. Maka berangkat dari hadis ini, Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan, barang siapa yang menyangka bahwasanya salat tarawih itu jumlahnya tertentu, artinya enggak 11 harus 11, enggak boleh keluar dari 11 atau kurang dari 11. Atau salat tarawih itu 13, enggak boleh kurang dari 13 atau lebih dari 13, faqad akhta, berarti orang ini sudah salah. Karena terjadi di lapangan yang 11 nyinyirin yang 13, yang 13 nyinyirin yang 23, yang 23 juga nyinyirin yang 11 atau yang 13. Ini enggak benar. Para ulama sudah berselisih pendapat, dan inilah fikih. Fikih itu luas, tergantung dari mana sudut pandang kita melihat, dan orang nggak bisa, ini masalah ijtihad dia. Dan Imam Ahmad mengatakan kita menetapkan salat tarawih dalam satu adat, satu jumlah, maka orang seperti ini sudah salah. Maka kesimpulannya ikhwan, kalau kita salat 11, oke, kita ikut imam aja. Dan Nabi mengatakan barang siapa yang salat sampai imam, maka dia dinilai salat seperti satu malam suntuk. Maka kalau kita sholat sama imam tarawih, jangan keluar dari jamaah sebelum imam selesai. Usahakan jangan keluar dari jamaah sebelum imam selesai. Kita tunggu sampai imam witir. Kalau imam witir baru kita selesai. Setelah witir, apakah kita masih boleh sholat? Misalnya kita selesai jam 9, kemudian kita pulang, di rumah masih pengen baca Quran, pengen ibadah, apakah kita masih boleh sholat? Boleh enggak? Boleh, tetap boleh. Yang penting witirnya jangan sampai 2 kali, karena sholat itu tidak cukup, tidak terbatas. Kalau kita masih pengen sholat, ya sholat terus, sholat terus. Wallahu taala alam. Sini atau masih lanjut? Hah? Cukup? Lanjut apa sudah? Oh. Selanjutnya, kalau kita sudah tarawih, maka ketika kita mau masuk berpuasa keesokan harinya, apa yang harus kita lakukan? Sebelum bersahur, berniat. Berniat. Maka kita kalau mau puasa besok, kita harus berniat di malam harinya atau sebelum matahari terbit. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak pasang niat sebelum azan atau sebelum matahari terbit, maka puasanya tidak sah. Ikhwan fillah, ini membedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, boleh kita niatnya di tengah hari. Misalnya jam 10 kita ternyata belum makan, belum minum, jam 10 saya pengen puasa aja. Boleh. Dan ini terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pernah suatu ketika pulang ke rumah, ternyata nggak ada makanan, tidak ada makanan. Ini Nabi kita, seorang pemimpin, raja, pokoknya pemimpin saat itu, ternyata nggak punya makanan. Kemudian nanya kepada istrinya, "Hal indakum ta'am?" Ada makanan? Enggak. Maka kata Nabi, "Inni shaim idzan." Kalau gitu saya puasa. Kalau gitu saya berpuasa. Maka para ulama menjelaskan puasa sunnah boleh niatnya di tengah hari. Adapun puasa wajib seperti puasa Ramadan, maka tidak berlaku seperti itu. Kapan orang harus pasang niat? Yaitu sebelum matahari terbit atau sebelum adzan dikumandangkan. Jadi malamnya
Kita sudah niat itu, di antara bentuk niat adalah kita melakukan hal menuju ke arah sahur. Contohnya apa? Kita persiapkan beli Indomie bagi yang masak Indomie. Dia keluar ke warung beli Indomie buat makan sahur, itu sudah niat itu. Sudah niat untuk berpuasa keesokan hari. Atau dia beli nasi goreng mungkin buat nanti sahur, itu sudah dinilai niat untuk puasa. Yang jadi pertanyaan, apakah setiap malam kita harus berniat? Iya kan? Kan puasa kita 29 atau 30 hari. Apakah tiap hari kita harus niat tiap malam? Maka dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, seorang kalau dia ingin niat di awal waktu untuk 30 hari ke depan, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Misalnya besok hari ini sudah masuk satu Ramadan di malam hari, maka di malam hari kita berniatkan bahwasanya saya ingin puasa 1 bulan ke depan. Maka ini sudah cukup, sudah sah niatnya. Namun Ibnu Utsaimin mengatakan lebih afdol, lebih sunnah kalau di malam hari setiap malamnya kita hadirkan, besok saya akan puasa. Kita hadirkan ya, besok saya akan puasa. Akan tetapi ikhwan, yang sudah berniat selama sebulan, tahu-tahu di pertengahan hari bulan dia batal, maka dia harus mengulangi niatnya tadi. Saya ulang, contoh misalnya hari ini kita berniat puasa 30 hari ya, 30 hari. Kemudian di hari ke-10 ternyata kita udzur, entah safar atau entah sakit. Maka kita tidak puasa di situ karena tidak mampu. Maka di hari ke-11 kita harus ulang niatnya. Kita harus mengulang niatnya. Saya ingin berpuasa sampai di akhir Ramadan. Kalau ternyata kita nggak niat di situ, berarti puasa kita tidak sah di hari ke-11 dan seterusnya. Kita harus mengulang. Dan lebih afdol, lebih utama dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin tadi apa? Kita berniatkan hadirkan setiap malam. Dan untuk puasa tidak perlu, kata para ulama, tidak perlu dilafalkan, sudah tidak cukup. Dengan niat dalam hati kita hadirkan saya ingin berpuasa, itu sudah cukup. Kenapa? Karena niat dengan lafal berbeda, apa yang dinilai? Misalnya saya berniat, saya besok mau puasa, tapi dalam hati saya nggak mau puasa. Yang menjadi patokan apa, Pak? Niat. Jadi lafal itu tidak, lafal hanya sebagai penguat. Sebagian ulama mengatakan boleh berniat, cuman itu bukan syarat sah. Hanya dijadikan sebagai penguat dalam hati kita. Ini dijelaskan oleh seperti Imam Syafi'i, pendapat mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian setelah kita niat, maka kita makan sahur. Paginya kita makan sahur. Dan cara bersahur dijelaskan oleh para ulama, as-sahru, kalau kita kembali dalam buku lughah, buku bahasa, artinya adalah akhirul lail. Jadi sahur itu makan di akhir malam. Makan di akhir malam. Bagaimana cara makan sahur? Ini dipraktikkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, para sahabat mengatakan, kami pernah makan sahur tasaharna ma'a Rasulillah SAW. Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah. Tsumma qumna ila shalah. Kemudian kita salat bersama Nabi. Ini dalil. Bukan hanya buka bareng, tapi sahur bareng juga ada ternyata. Nabi sahur bareng dengan para sahabat. Maka para sahabat mengatakan kita habis makan sahur, kemudian kita salat subuh bersama Nabi. Kemudian ditanya sahabat tersebut, kam kana qadru ma bainahuma? Bagaimana jarak antara salat dengan makan sahur kalian? Artinya waktu antara makan sahur sama salat subuh. Maka kata para sahabat, 50 ayat. Kira-kira sekitar baca Al-Qur'an 50 ayat. Kalau dikonversikan dengan waktu sekarang, kata para ulama, sekitar 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit sebelum adzan. Inilah waktu terbaik untuk makan sahur. Ya setengah jam lah. Setengah jam itu sudah oke. Tapi kalau makannya jam 1, makannya jam 12, itu bukan makan sahur, tapi makan malam. Itu. Dan ikhwan, makan sahur ini penting, bukan hanya sekedar makan, tapi kita hadirkan itu sunnah Nabi SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau saya tidak melihat ada dalil yang memalingkan bahwasanya sahur ini sunnah, maka saya akan wajibkan. Saya ulang, ada seorang ulama mengatakan kalau saya tidak melihat ada hadis yang memalingkan bahwasanya sahur itu sunnah, maka saya akan wajibkan sahur itu. Kenapa? Sahur itu banyak keberkahan. Terlalu banyak dalil yang menyebutkan bahwasanya Nabi itu makan sahur dan sahur itu sangat berkah. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, orang makan sahur pertama berkah. Yang kedua dia bisa lebih kuat karena makanannya berkah. Yang ketiga otomatis dia sholat subuh.
subuh. Kemudian kalau dia makan sahur, otomatis dia dapat waktu yang berkah, yaitu malam akhir, di mana di situ waktu mustajab. Dia bisa berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan, jangan gampangkan makan sahur. Makan sahur itu meskipun kita cuma seteguk air atau kurma, yang penting kita makan sahur, karena itu mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai sini dulu, kita sahur dulu. Nanti puasanya insyaallah pertemuan selanjutnya kalau ada. Sampai sini kami mohon maaf kalau ada benarnya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya ini murni dari kejahilan ana dan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.